Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi sifat fisika tanah dari mata kuliah geografi tanah. Adapun saya sendiri adalah Miss Bahayati dan kawan-kawan saya antara lain Nurmasita, Nabila Fauzia, Erdin Afandi, Farid Hidayatullah, Philadelphia, Satna, dan Novianti Sahue. Adapun materi yang akan kami bawakan di antara lainnya yaitu yang pertama adalah fase-fase tanah, dan yang kedua adalah gravimetri tanah, yang ketiga adalah tata air dan udara dalam tanah, yang keempat adalah tekstur tanah, yang kelima adalah struktur tanah dan konsistensi tanah, yang keenam warna tanah, yang ketujuh permeabilitas tanah, dan yang kedelapan adalah mineral tanah. Baiklah, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Nabila Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase tanah. Fase-fase tanah merupakan bagian kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral serta bahan organik. Tanah begitu vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi sebab tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan adanya hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Bentuk tanah yang memiliki rongga-rongga juga menjadi lokasi yang baik untuk akar untuk bernafas serta tumbuhan. Tanah juga menjadi tempat hidup berbagai mikroorganisme. Untuk sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan sebagai tempat bergerak dan hidup. Tanah dapat didefinisikan sebagai sistem 3 fase yang terdiri atas padatan, cairan, dan gas. Yang pertama yaitu mineral. Komponen pertama yang utama dalam tanah adalah mineral. Adapun presentasi mineral dalam tanah adalah 45%, lebih banyak daripada komponen yang lain. Mineral yang merupakan komponen utama memiliki hubungan dengan tingkat kesuburan tanah. Apabila tanah kekurangan kandungan mineral, maka tumbuhan yang ditanam tersebut akan kekurangan komponen untuk proses pertumbuhannya. Pada proses pembentukan mineral ini memerlukan waktu yang lama. Adapun jenis batuan yang mengalami pelapukan pada proses terbentuknya tanah akan mempengaruhi jenis tanah yang akan dihasilkan nantinya. Pada umumnya terdapat 3 jenis batuan yang nantinya akan mengalami pelapukan akan mempengaruhi jenis tanah, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Kemudian yang kedua yaitu air. Komponen yang selanjutnya adalah air dengan presentasi 25%. Berdasarkan pengamatan, air merupakan komponen tanah yang sifatnya dapat berubah-ubah atau dinamis. Ruang bagian tanah yang ditempati oleh air adalah bagian pori-pori tanah. Komposisi air dan udara dalam tanah adalah berbanding terbalik, di mana kandungan udara dalam tanah bergantung pada tinggi rendahnya kandungan air dalam tanah. Semakin tinggi kandungan air dalam tanah, maka semakin rendah pula kandungan udara dalam tanah, begitupun sebaliknya. Air juga merupakan komponen tanah yang penting karena air bermanfaat untuk membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis nantinya. Adanya air dalam tanah ini disebabkan karena kemampuan penyerapan tanah yang menggunakan mekanisme adhesi dan kohesi. Keberadaan komposisi air dalam tanah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kapasitas lapang adalah suatu keadaan di mana kelembapan dalam tanah dalam kondisi yang cukup. Hal ini dibuktikan dengan jumlah air yang dapat ditampung dalam tanah yang dipengaruhi oleh gaya tarik dari gravitasi bumi. Sehingga hal ini tentunya membuat komposisi air dalam tanah akan mempengaruhi kelembapan tanah. Kemudian yaitu titik layu permanen adalah suatu keadaan di mana akar tanaman sudah tidak dapat lagi menyerap air dalam tanah. Hal ini biasanya menyebabkan tanaman tersebut menjadi layu hingga kemudian mati. Kemudian yaitu ketersediaan air adalah suatu keadaan yang didasarkan pada selisih kadar air dalam tanah yang memiliki hubungan dengan titik layu permanen. Semakin sedikit komposisi air dalam tanah, maka tumbuhan akan cepat layu. Kemudian yaitu udara. Komponen yang selanjutnya adalah udara dengan persentase 25% yang memiliki persentase sama dengan air. Adanya komponen udara dalam tanah inilah yang memungkinkan adanya kehidupan di dalam tanah, khususnya pada hewan-hewan tanah seperti cacing, semut, dan lain sebagainya.
Sifat udara dalam tanah ini sama halnya dengan sifat yang dimiliki oleh air, yaitu dapat berubah-ubah sehingga udara dapat keluar dari tanah akibat tekanan dari air yang meningkat. Hal ini karena komposisi udara dalam tanah tergantung dari tinggi rendahnya komposisi air dalam tanah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada bahan organik. Komponen tanah yang paling terakhir dan paling rendah persentasenya adalah bahan organik dengan persentase komposisinya hanya 5%. Bahan organik ini terbentuk dari proses dekomposisi bahan organik yang bersumber pada tumbuhan dan hewan yang telah mati. Dekomposer nantinya akan menguraikan bahan organik tersebut menjadi senyawa organik yang bermanfaat untuk tanah. Meski presentasinya hanya sedikit, akan tetapi senyawa organik tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap sifat-sifat tanah, terutama pada sifat kimia dan sifat fisik tanah. Adapun sumber bahan organik yang nantinya akan diproses menjadi senyawa organik tanah dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu berdasarkan sumbernya. Yang pertama, sumber primer adalah sumber yang mudah didapatkan, yaitu berasal dari tumbuhan layu yang telah mati. Adapun bagian tanaman yang dapat diuraikan adalah mulai dari daun, batang, akar, jaringan tumbuhan, serta bagian lain dari tumbuhan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa semua struktur pada tumbuhan ini dapat diproses untuk dijadikan senyawa organik. Kemudian yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber kedua setelah tanaman, yaitu berasal dari hewan. Adapun hewan yang diuraikan adalah bagian-bagian tubuhnya beserta kotoran yang dapat diolah menjadi pupuk. Kemudian yang ketiga itu sumber tersier, adalah sumber terakhir yang berasal dari pupuk. Adapun pupuk-pupuk yang digunakan adalah pupuk kompos dan pupuk hijau. Dari tiga sumber tersebut, biasanya sering ditemukan dan diolah menjadi senyawa organik adalah yang bersumber dari tanaman dan hewan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang gravimetri tanah. Gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Metode gravimetri adalah suatu metode analisis secara kuantitatif yang berdasarkan pada prinsip penimbangan. Analisis gravimetri digunakan pada beberapa bidang, diantaranya untuk mengetahui suatu spesies senyawa dan kandungan-kandungan unsur tertentu atau molekul dari suatu senyawa murni yang diketahui berdasarkan pada perubahan berat. Adapun keuntungan dan kerugian pada analisis gravimetri, yang pertama itu keuntungannya, hasil analisisnya spesifik dan akurat. Kedua, presisi. Ketiga, sensitif. Kerugiannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada tiga macam metode gravimetri. Pertama, metode pengendapan dengan cara pengendapan. Analat direaksikan sehingga terjadi suatu pengendapan dan endapan itulah yang ditimbang. Kedua yaitu metode penguapan. Dalam analisis gravimetri digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Yang terakhir, metode elektrolisis yang dilakukan dengan cara meredaksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Masita. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tata air dan udara dalam tanah. Jadi air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Peresapan air hujan ini terjadi selama pengaliran air hujan ke laut atau ke aliran sungai. Selanjutnya itu pembentukan air tanah. Jadi
Air tanah itu terbentuk dengan dua cara. Yang pertama itu pembentukan secara alami, dan yang kedua itu pembentukan secara buatan. Jadi pembentukan secara alami itu air tanah berasal dari resapan air hujan. Sebagian besar itu berasal dari resapan air hujan ke dalam tanah dan menjadi bagian dari air tanah. Sedangkan pembentukan secara alami itu air tanah dapat dibentuk melalui pembuatan sumur serapan. Selanjutnya itu jenis-jenis air tanah berdasarkan letak dan kondisi lapisan tanah. Itu dapat dibedakan menjadi 4 air tanah. Yang pertama itu air tanah freatis, kedua air tanah arteis, ketiga air tanah meteorit, dan yang terakhir itu air tanah baru. Kemudian berdasarkan asal mulanya itu ada air meteorik, air juvenil, air diremajakan, air konat. Jadi ada air meteorik, air juvenil, air diremajakan, dan air konat. Itu berdasarkan asal mulanya. Pembahasan selanjutnya yaitu udara dalam tanah. Jadi komposisi udara tanah itu dapat disebabkan 3 faktor. Jadi secara real itu komposisi udara tanah dibanding udara atmosfer itu yaitu ada beberapa faktor, yaitu ada faktor aktivitas biologi dalam tanah, kemudian ada pertukaran udara tanah atau pembaruan tanah atau pembaruan komposisi udara tanah. Sekian penjelasan saya mengenai tata air dan udara dalam tanah. Semoga bermanfaat dan maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tekstur tanah. Tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapat perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu, dan liat yang terkandung pada tanah. Tekstur tanah di lapangan dapat dibedakan dengan cara manual, yaitu dengan memijit tanah basah di antara jari jempol dengan jari telunjuk sambil dirasakan halus kasar yang meliputi rasa keberadaan butir-butir pasir, debu, dan liat. Apabila rasa kasar sangat jelas, tidak melekat, dan tidak dapat dibentuk bola dan gulungan, maka tanah tersebut tergolong bertekstur pasir. Apabila rasa kasar terasa jelas, sedikit sekali melekat, dan dapat dibentuk bola tetapi mudah sekali hancur, maka tanah tersebut tergolong bertekstur pasir berlempeng. Apabila rasa kasar agak jelas, agak melekat, dan dapat dibuat bola tetapi mudah hancur, maka tanah tersebut tergolong bertekstur lempung berpasir. Apabila tidak terasa kasar dan tidak licin, agak melekat, dan dapat dibentuk agak teguh, dan dapat sedikit dibuat gulungan dengan permukaan mengkilat, maka tanah tersebut tergolong bertekstur lempung. Apabila terasa licin, agak melekat, dapat dibentuk bola, agak teguh, dan gulungan dengan permukaan mengkilat, maka tanah tersebut tergolong bertekstur lempung dan berdebu. Apabila terasa licin sekali, agak melekat, dapat dibentuk bola teguh, dan dapat digulung dengan permukaan mengkilat, maka tanah tersebut tergolong bertekstur debu. Apabila terasa agak licin, agak melekat, dapat dibentuk bola, agak teguh, dan dapat dibentuk gulungan yang agak mudah hancur, maka tanah tersebut tergolong bertekstur lempung berkilat. Apabila terasa halus dengan sedikit bagian agak kasar, agak melekat, dapat dibentuk bola, maka tanah tersebut bertekstur lempung liat berpasir. Apabila terasa halus, terasa agak licin, melekat, dan dapat dibentuk bola teguh serta dapat dibentuk gulungan dengan permukaan mengkilat, maka tanah tersebut tergolong bertekstur lempung liat berdebu. Apabila terasa halus, berat, tetapi sedikit kasar, melekat, dan dapat dibentuk bola teguh dan mudah dibuat gulungan, maka tanah tersebut tergolong bertekstur liat berpasir. Apabila terasa halus,
berat, agak licin, sangat lekat, dapat dibentuk bola, teguh, dan mudah dibuat gulungan, maka tanah tersebut tergolong berstruktur liat berdebu. Apabila terasa berat dan halus, sangat lekat, dapat dibentuk bola dengan baik, dan mudah dibuat gulungan, maka tanah tersebut tergolong berstruktur liat. Perbedaan tekstur tanah. Yang pertama itu kemampuan fisik. Tanah liat dapat berbentuk bola yang baik, rasa berat, dan melekat sekali. Kemudian debu berbentuk bola yang teguh, dapat sedikit digulung dengan permukaan yang mengkilat, rasa licin sekali, dan agak melekat. Kemudian pasir tidak dapat membentuk bola, gulungan, rasa kasar, tidak melekat, referensi air rendah, dan tergerang jika debu dominan. Kemampuan kimia. Pasir, mineral yang paling utama yaitu kuarsa SO2, sedikit berpengaruh terhadap sifat kimia. Kemudian debu, mineral, kuarsa SO2, fleksipar, dan mika dapat melepaskan Ca, Mg, dan K akibat pelapukan. Kemudian liat, mineral sekunder hasil pelapukan kimia, mineral primer atau sintesis, dan beberapa hasil pelapukan mineral primer. Kemampuan biologi. Pasir ditentukan oleh komposisi bahan induk dan tingkat pelapukan. Kemudian debu ditentukan oleh komposisi mineral dan induk dan tingkat pelapukan atau mineral primer. Kemudian liat, karena ukurannya kecil antara kurang dari 0,002 mm, maka liat ini ditentukan dari hasil pelapukan batu yang berasal dari materi debu dengan perbandingan yang kecil. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tekstur tanah. Faktor-faktor yang dipengaruhi tekstur tanah yaitu kemampuan memegang dan menyimpan air, aerasi, serta pemrehabilitas, kapasitas tukar kation, keseluruhan tanah, infiltrasi, laju perkembangan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekstur tanah yaitu iklim, bahan induk, topografi, waktu, dan organisme. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Hidayatullah, NIM 1804411. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi mengenai sifat fisika tanah, yaitu struktur tanah. Struktur tanah merupakan sifat fisika tanah yang menggambarkan susunan ruang partikel-partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lain membentuk agregat dari hasil proses pedogenesis. Struktur ini terjadi karena butiran-butiran pasir, debu, dan tanah liat terikat satu sama lain oleh suatu perekat seperti bahan organik, oksida besi, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan agregat tanah ada 6, yaitu bahan induk, variasi penyusunan tanah, bahan organik tanah, tanaman, organisme tanah, waktu, dan iklim. Macam-macam struktur tanah. Yang pertama yaitu struktur tanah berbutir atau granular, kubus atau bloki, lempeng atau pleti, prisma, dan tanah dengan struktur baik atau granular atau ramah. Yang kedua mengenai konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah daya kohesi dan adhesi di antara partikel-partikel tanah dan ketahanan atau resistensi massa tanah tersebut terhadap perubahan bentuk oleh tekanan atau berbagai kekuatan yang mempengaruhi. Konsistensi tanah ditentukan oleh tekstur dan struktur tanah. Menurut Hadjiowidjono tahun 1992 bahwa tanah yang mempunyai konsistensi baik umumnya mudah diolah dan tidak melekat pada tanah pengolah tanah.
Penetapan konsistensi tanah dapat dilakukan dalam 3 kondisi, yaitu basah, lembab, dan kering. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi tanah adalah ada 4, yaitu tekstur tanah, sifat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang warna tanah. Nah, warna tanah merupakan gabungan berbagai warna komponen penyusun tanah. Warna tanah berhubungan langsung secara proporsional dari total campuran warna yang dipantulkan permukaan tanah. Warna tanah sangat ditentukan oleh luas permukaan spesifik yang dikali dengan proporsi volumetrik masing-masing terhadap tanah. Makin luas permukaan spesifik menyebabkan makin dominan menentukan warna tanah, sehingga warna butir koloid tanah atau koloid anorganik dan koloid organik yang memiliki luas permukaan spesifik yang sangat luas, sehingga sangat mempengaruhi warna tanah. Warna humus, besi oksida, dan besi hidroksida menentukan warna tanah. Besi oksida berwarna merah agak kecoklatan atau kuning, yang tergantung derajat hidrasinya. Besi tereduksi berwarna biru hijau. Kursa umumnya berwarna putih, batu kapur berwarna putih, kelabu, dan ada kala berwarna olive hijau. Feldspar berwarna merah, liat berwarna kelabu, putih, bahkan merah. Ini tergantung proporsi tipe mantel besinya. Selain warna tanah juga ditemukan adanya warna karatan atau moting dalam bentuk spot-spot karatan merupakan warna hasil pelarutan dan pergerakan beberapa komponen tanah, terutama besi dan mangan, yang terjadi selama musim hujan yang kemudian mengalami presipitasi atau pengendapan dan deposisi atau perubahan posisi. Ketika tanah mengalami pengeringan, hal ini terutama dipicu oleh terjadinya yang pertama itu reduksi besi dan mangan ke bentuk larutan dan oksidasi yang menyebabkan terjadinya presipitasi. Karatan berwarna terang hanya sedikit terjadi pada tanah yang rendah kadar besi dan mangannya, sedangkan karatan berwarna gelap terbentuk apabila besi dan mangan tersebut mengalami presipitasi. Karatan-karatan yang terbentuk ini tidak segera berubah meskipun telah dilakukan perbaikan drainase. Nah, menurut Harjo Wigeno tahun 1992 bahwa warna tanah berfungsi sebagai penunjuk dari sifat tanah karena warna tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam tanah tersebut. Penyebab perbedaan warna permukaan tanah umumnya dipengaruhi oleh perbedaan kandungan bahan organik. Makin tinggi kandungan bahan organik, warna tanah makin gelap, sedangkan di lapisan bawah, di mana kandungan bahan organik umumnya rendah, warna tanah banyak dipengaruhi oleh bentuk dan banyaknya senyawa Fe dalam tanah. Di daerah berdrainase buruk, yaitu di daerah yang selalu tergenang air, seluruh tanah berwarna abu-abu karena senyawa Fe terdapat dalam kondisi reduksi atau Fe2+. Pada tanah yang berdrainase baik, yaitu tanah yang tidak pernah terendam air, Fe terdapat dalam keadaan oksidasi Fe3+, misalnya dalam senyawa Fe2O3 atau hematit yang berwarna merah atau Fe2O3, 3H2O, limonit yang berwarna kuning coklat. Sedangkan pada tanah yang kadang-kadang basah dan kadang-kadang kering, maka selain berwarna abu-abu atau daerah yang tereduksi, didapat pula becak-becak karatan merah atau kuning, yaitu di tempat-tempat di mana udara dapat masuk. Sehingga terjadi oksidasi besi di tempat tersebut. Keberadaan jenis mineral warsa dapat menyebabkan warna tanah menjadi lebih terang. Menurut Wirjo Diharjo dalam Sutejo dan Karta Saputra 2002 bahwa intensitas warna tanah dipengaruhi 3 faktor
berikut. Yang pertama itu jenis mineral dan jumlahnya. Yang kedua kandungan bahan organik tanah. Dan yang ketiga itu kadar air tanah dan tingkat hidratasi. Nah, tanah yang mengandung mineral atau feldspar, kaolin, kapur, kursa dapat menyebabkan warna putih pada tanah. Jenis mineral feldspar menyebabkan beragam warna dari putih sampai merah. Hematit dapat menyebabkan warna tanah menjadi merah sampai merah tua. Makin tinggi kandungan bahan organik, maka warna tanah makin gelap atau kelam. Dan sebaliknya, makin sedikit kandungan bahan organik tanah, maka warna tanah akan tampak lebih terang. Tanah dengan kadar air yang lebih tinggi atau lebih lembab hingga basah menyebabkan warna tanah menjadi lebih gelap atau kelam. Sedangkan tingkat hidratasi berkaitan dengan kedudukan terhadap permukaan air tanah yang ternyata mengarah ke warna reduksi atau gleisasi, yaitu warna kelabu biru hingga kelabu hijau. Selain itu, Hanafiya 2005 mengungkapkan bahwa warna tanah merupakan yang pertama itu sebagai indikator dari bahan induk untuk tanah yang baru berkembang. Yang kedua, indikator kondisi iklim untuk tanah yang sudah berkembang lanjut. Dan yang ketiga, indikator kesuburan tanah atau kapasitas produktivitas lahan. Secara umum dikatakan bahwa makin gelap tanah berarti makin tinggi produktivitasnya. Selain ada berbagai pengecualian, namun secara berurutan sebagai berikut. Pertama, putih, kuning, kelabu, merah, coklat kecoklat, coklat kelabuan, coklat kemerahan, coklat, dan hitam. Kondisi ini merupakan integrasi dari pengaruh pertama kandungan bahan organik yang berwarna gelap. Makin tinggi kandungan bahan organik suatu tanah, maka tanah tersebut akan berwarna makin gelap. Yang kedua, intensitas pelindihan atau pencucian dari horizon bagian atas ke horizon bagian bawah dalam tanah dari ion-ion hara pada tanah tersebut. Makin intensif proses pelindihan menyebabkan warna tanah menjadi lebih terang seperti pada horizon eluviasi, dan tiga, kandungan kursa yang tinggi menyebabkan tanah berwarna lebih terang. Warna tanah ditentukan dengan membandingkan warna tanah tersebut dengan warna standar pada buku Munsell Soil Color Chart. Diagram warna baku ini disusun 3 variabel, yaitu pertama, hue adalah warna spektrum yang dominan sesuai dengan panjang gelombangnya. Dan yang kedua, velu menunjukkan gelap terangnya warna sesuai dengan banyaknya sinar yang dipantulkan. Dan yang ketiga, kroma menunjukkan kemurnian atau kekuatan dari warna spektrum. Nah, kroma didefinisikan juga sebagai gradasi kemurnian dari warna atau derajat pembeda adanya perubahan warna dari kelabu atau putih netral 0 ke warna lainnya 19. Berdasarkan buku Munsell Soil Color Chart. Yang pertama, nilai hue dibedakan menjadi 1 atau 5R, 2 7,5R, 3 10R, 4 2,5 YR, 5 5YR, 6 7,5YR, yang ke-7 10 YR, 8 2,5Y, dan 9 5Y, yaitu mulai dari spektrum dominan paling merah 5R sampai spektrum dominan paling kuning 5Y. Selain itu juga sering ditambah untuk warna-warna tanah tereduksi atau gley, yaitu 10 5G, 11 5GY, 12 5BG, dan 13 N atau netral. Nah, yang kedua, value dibedakan dari 0 sampai 8, yaitu makin tinggi value menunjukkan warna semakin terang.
atau makin banyak sinar yang dipantulkan. Nilai value pada lembar buku Munsell Soil Color Card terbentang secara vertikal dari bawah ke atas dengan urutan nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Angka 2 paling gelap dan angka 8 paling terang. Nah, yang ketiga, kroma. Juga dibagi dari 0 sampai 8, di mana makin tinggi kroma menunjukkan kemurnian spektrum atau kekuatan warna spektrum makin meningkat. Nilai kroma pada lembar buku spektrum atau kekuatan warna spektrum. Nilai kroma pada lembar buku Munsell Color Card dengan rentang horizontal dari kiri ke kanan dengan urutan nilai kroma 1, 2, 3, 4, 6, 8. Angka 1 warna tidak murni dan angka 8 warna spektrum paling murni. Nah, itulah sedikit penjelasan dari warna tanah. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai permeabilitas tanah. Jamulya dan Surat Maworo Suprojo 1983 mengemukakan bahwa permeabilitas yaitu cepat lambatnya air merembes ke dalam tanah, baik melalui pori makro maupun pori mikro, baik ke arah horizontal maupun vertikal. Sedangkan tanah yaitu kumpulan partikel padat dengan rongga yang saling berhubungan. Rongga ini memungkinkan air dapat mengalir di dalam partikel melalui rongga dari satu titik yang lebih tinggi ke titik yang lebih rendah. Koefisien permeabilitas terutama tergantung pada ukuran rata-rata pori yang dipengaruhi oleh distribusi ukuran partikel, bentuk partikel, dan struktur tanah. Hukum Darcy menjelaskan tentang kemampuan air mengalir pada rongga-rongga atau pori dalam tanah dan sifat-sifat yang mempengaruhinya. Ada dua asumsi utama yang digunakan dalam penetapan hukum Darcy, yaitu asumsi pertama menyatakan bahwa aliran fluida atau cairan dalam tanah bersifat laminar, sedangkan asumsi kedua menyatakan bahwa tanah berada dalam keadaan jenuh. Pengujian permeabilitas tanah dilakukan di laboratorium menggunakan metode konstan head permeameter dan variabel falling head permeameter. Yang pertama, konstan head permeameter. Uji ini digunakan untuk tanah yang memiliki butiran kasar dan memiliki koefisien permeabilitas yang tinggi. Yang kedua, variabel atau falling head permeameter. Uji ini digunakan untuk tanah yang memiliki butiran halus dan memiliki koefisien permeabilitas yang rendah. Hukum Darcy menunjukkan bahwa permeabilitas tanah ditentukan oleh koefisien permeabilitasnya. Permeabilitas yaitu kecepatan masuknya air pada tanah dalam keadaan jenuh. Penetapan permeabilitas dalam tanah, baik vertikal maupun horizontal, sangat penting peranannya dalam pengelolaan tanah dan air. Permeabilitas berhubungan erat dengan drainase. Mudah tidaknya air hilang dari tanah menentukan kelas drainase tanah tersebut. Air dapat hilang dari permukaan tanah maupun melalui peresapan tanah. Berdasarkan atas kelas drainase, tanah dibedakan menjadi kelas drainase terhambat sampai sangat cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas. Yang pertama, tekstur tanah. Tekstur tanah adalah perbandingan antara pasir, liat, dan debu yang menyusun suatu tanah. Yang kedua, struktur tanah, yaitu agregasi butiran primer menjadi butiran sekunder yang dipisahkan oleh bidang belah alami.
Yang ketiga, porositas. Permeabilitas tergantung pada ukuran pori-pori yang dipengaruhi oleh ukuran partikel, bentuk partikel, dan struktur tanah. Yang keempat, viskositas cairan. Viskositas merupakan kekentalan dari suatu cairan. Yang kelima, gravitas. Gaya gravitas berpengaruh pada kemampuan tanah untuk mengikat air. Yang keenam, BI dan BC. Jika BI tinggi, maka kepadatan tanah juga tinggi, sehingga permeabilitasnya lambat atau rendah. Faktor-faktor yang dipengaruhi permeabilitas yang pertama, infiltrasi, yang kedua erosi, yang ketiga drainase, yang kelima run-off, yang kelima perkolasi. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, mineral tanah. Mineral tanah adalah mineral yang terkandung di dalam tanah dan merupakan salah satu bahan utama penyusun tanah. Bahan mineral tanah merupakan bahan anorganik tanah yang terdiri dari berbagai ukuran, komposisi, dan jenis mineral. Mineral tanah berasal dari hasil pelapukan batuan-batuan yang menjadi bahan induk tanah. Pada mulanya, batuan dari bahan induk tanah mengalami proses pelapukan dan menghasilkan regolit. Pelapukan lebih lanjut menghasilkan tanah dengan tekstur masih kasar. Ukuran mineral tanah sangat beragam, mulai dari ukuran sangat kasar sampai dengan ukuran yang sangat halus, seperti mineral liat. Mineral liat hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Sifat mineral liat itu ditentukan dari yang pertama, susunan kimia, pembentukannya yang tetap dan tertentu, terutama berkaitan dengan penempatan internal atom-atomnya. Kemudian yang kedua yaitu sifat fisikokomia dengan batasan waktu tertentu. Dan yang ketiga itu kecenderungan membentuk geometris tertentu. Komposisi mineral dalam tanah itu sangat tergantung dari beberapa faktor, seperti pertama, jenis batuan induk asalnya, yang kedua, proses-proses yang bekerja dalam pelapukan batuan tersebut, dan yang ketiga itu tingkat perkembangan tanahnya. Nah, berdasarkan keberadaan silikat dalam mineral tanah, maka mineral dalam tanah itu dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok mineral silikat dan kelompok mineral bukan silikat. Oke, yang pertama yaitu kelompok mineral silikat. Kelompok mineral silikat ini dibagi lagi menjadi 11 bagian. Yang pertama yaitu struktur kristal silikat lempeng yang masuk ke kelompok mineral liat. Yang kedua, struktur kristal silikat lempeng yang masuk kelompok mika. Yang ketiga, struktur kristal silikat lempeng yang masuk kelompok serpentin. Yang keempat, struktur kristal silikat kerangka feldspar. Yang kelima, struktur kristal silikat rantai kelompok piroksin. Yang keenam yaitu struktur kristal silikat rantai kelompok amfibol. Dan yang ketujuh, struktur kristal silikat kelompok olivin. Dan yang kedelapan, struktur kristal silikat kelompok garnet. Yang kesembilan yaitu struktur kristal silikat kelompok epidol. Yang ke-10 struktur kristal silikat orto dan cincin. Dan yang ke-11 yaitu struktur kristal silikat. Adapun yang kedua yaitu kelompok mineral yang bukan silikat. Kelompok mineral yang bukan silikat dibagi lagi menjadi 6 kelompok, yaitu mineral fosfat, mineral karbonat, mineral klorid, mineral sulfur, mineral hidroksida, mineral oksida. Sekian dari penjelasan saya tentang mineral.
Adapun kesimpulan dari pembahasan ini yaitu tanah merupakan bagian kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral serta bahan organik. Gravimetri yang merupakan salah satu metode analisis kuantitatif suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni serta melalui proses pemisahan. Analisis gravimetri ini adalah proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu. Bagian terbesar dari penentuan secara analisis gravimetri meliputi dari transformasi unsur atau radikal kesenyawaan murni stabil yang dapat segera diubah menjadi bentuk yang dapat ditimbang dengan diteliti. Kemudian yaitu yang ketiga, air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Peresapan air hujan ini terjadi selama pengaliran air hujan ke laut atau ke aliran sungai. Kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandung fraksi pasir, debu dan liat yang terkandung pada tanah. Kemudian struktur tanah yang merupakan fisik tanah yang menggambarkan susunan ruangan partikel-partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lain membentuk agregat dari hasil proses pedogenis. Kemudian ada konsistensi tanah, daya kohesi dan adhesi di antara partikel-partikel tanah, dan ketahanan massa tanah tersebut terhadap perubahan bentuk oleh tekanan atau berbagai kekuatan yang dapat mempengaruhi. Konsistensi tanah ditentukan oleh tekstur dan struktur tanah. Kemudian warna tanah merupakan gabungan berbagai warna komponen penyusun tanah. Warna tanah ini berhubungan langsung secara proporsional dari total campuran warna yang dipantulkan ke permukaan tanah. Warna tanah ini sangat ditentukan oleh luas permukaan spesifik yang dikali dengan proporsi volumetrik masing-masing terhadap tanah. Nah, makin luas permukaan spesifik yang menyebabkan makin dominan pula menentukan warna tanah, sehingga warna butir koloid tanah itu yang memiliki luas permukaan spesifik yang sangat luas, sehingga sangat mempengaruhi warna tanah tersebut. Kemudian ada permeabilitas, adalah cepat lambat air merembes ke dalam tanah, baik melalui pori mikro maupun pori makro, dari ke arah horizontal maupun vertikal. Yang terakhir yaitu mineral tanah. Adalah mineral yang terkandung di dalam tanah dan merupakan salah satu bahan utama penyusun tanah. Bahan mineral tanah ini merupakan bahan anorganik tanah yang terdiri dari berbagai ukuran, komposisi, dan jenis mineralnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan yang saya simpulkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.